Yoho, kembali lagi bersama saya Banon Gautama. Saya akan membacakan buku 36 resensi buku spiritual penulis Pak Hengki Kuntarto. Ini adalah seri ke-6 video ini. Karena kalau saya lanjut terus-terusan membaca bisa 10 jam. Jadi saya bagi-bagi bukunya. Ini adalah seri terakhir. Ini sisa sedikit nih, bos. Ada kepuasan dalam menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan dari pembacaan saya, artikulasi ataupun suara-suara yang muncul dari mikrofon saya yang gak perlu. Terima kasih, mohon maaf ya. Mari, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Horas Sampur Asun. Buku berikutnya, The Seed of the Soul, penulis Gary Zukav. Tujuan pengalaman manusia sesungguhnya adalah perkembangan jiwa. Demikian kesimpulan dari Gary Zukav atas pengamatan yang dilakukannya mengenai jiwa. Kegiatan Zukav mempelajari tokoh-tokoh seperti filsuf William James, Carl Jung, dan ilmuwan Albert Einstein, membuatnya berkesimpulan bahwa gagasan besar mereka tentang kehidupan manusia dan alam semesta datang dari suatu tempat yang ada di luar kepribadian. Mereka mampu menembus kabut ego dan menerima informasi atau kebijaksanaan yang sebenarnya sudah ada di sana, tetapi perlu dibangkitkan. Zukav percaya bahwa kemampuan ini bukan kemampuan spiritualitas atau religiusitas. Ini adalah kekuatan otentik atau kapasitas membentuk suatu koneksi dengan jiwa kita serta tujuannya untuk hidup kita. Tujuan tersebut pada gilirannya dengan rumit dijalin dengan tujuan yang lebih besar dari alam semesta. Evolusi menuju kekuatan otentik. Ada evolusi fisik. Semua tahu itu. Tetapi apa artinya ketika kita berkata bahwa seseorang adalah manusia yang telah sangat berevolusi? Apa yang membuat Buddha atau Yesus misalnya berbeda dari orang lain? Arti evolusi bagi kita, kata Zukav, mencerminkan pemahaman yang kita miliki tentang dunia melalui panca indera kita. Tetapi, jika kita menjelajahi dunia ini tidak hanya menggunakan panca indera kita, atau menjadi suatu makhluk multi indera, kita akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang alam semesta. Seringkali jika kita tidak bisa mengamati sesuatu dengan panca indera kita, kita akan meragukan eksistensi sesuatu itu. Dalam dunia panca indera, kemampuan untuk bertahan hidup merupakan kriteria utama bagi evolusi. Dan oleh karena itu, perasaan takut tidak mampu bertahan hidup merupakan karakteristik relasi manusia dan psikologi. The Seed of the Soul lebih berbicara tentang kekuatan autentik atau kekuatan yang didasari oleh cinta, kerendahan hati, belas kasih, dan kejernihan tujuan. Jiwa tahu apa yang ingin dia capai sebelum ia masuk ke tubuh di bumi. Tetapi tujuan ini terlupakan saat kita dilahirkan. Kepribadian kita lahir bersama dengan tubuh kita, tetapi jiwa kita hidup melampaui tubuh kita. Kepribadian kita punya perasaan suka dan tidak suka. Jiwa kita punya tujuan yang hendak dipenuhi. Jiwa itu akan berusaha membimbing hidup kita sehingga tujuan itu terpenuhi. Tetapi kepribadian mungkin memiliki keinginan yang mengesampingkan tujuan jiwa dan pada akhirnya
menjadi pembentuk hidup kita. Karena tidak banyak orang memahami perbedaan antara jiwa dan kepribadian, sebagian besar orang hidup menurut kepribadian mereka. Tetapi orang yang bijaksana belajar untuk membiarkan jiwa mereka bersinar dan memperbolehkannya mewujudkan tujuannya. Hanya kepribadian yang bisa menciptakan dan merasakan emosi buruk seperti takut, marah, rakus, sedih, sesal, acuh tak acuh, sinisme, dan sebagainya. Tetapi orang yang memperhatikan jiwa mereka bisa melihat melampaui keadaan ini dalam diri orang lain dan diri mereka sendiri. Ketika kita memutuskan untuk memenuhi maksud dan tujuan jiwa kita, kita jadi kuat secara otentik. Kita memang bisa menolak apa yang diminta oleh jiwa kita. Tetapi evolusi kita bergantung pada apakah kita mau mendengarkan jiwa kita dan bertindak. Jika kita ingin memiliki kekuatan autentik, yang harus dijadikan perhatian utama dalam hidup kita adalah penyatuan kepribadian kita dengan jiwa kita. Suatu masyarakat yang fokus pada kekuatan eksternal akan mengabaikan peran perasaan. Tetapi tanpa mengetahui akar penyebab kemarahan atau kesedihan atau kegembiraan, kita tidak akan bisa melihat apa yang sejati dalam diri kita dan apa yang hanya merupakan gagasan kepribadian. Dunia pengetahuan dan logika memarginalkan perasaan dan subjektivitas. Tetapi orang yang tidak mencari arti yang lebih dalam dari kehidupan mereka seringkali akhirnya merasakan keputusasaan dan kekosongan. Akhirnya mereka menjadi tidak sadar, mewujudkan karma mereka seperti robot. Tetapi kita bisa hidup dengan lebih sadar, mengenali kecenderungan kita dan berusaha membawa diri kita ke tempat yang lebih tinggi. Hanya sedikit orang yang mau sungguh-sungguh mengamati kepedihan yang mereka rasakan. Tetapi melakukan hal ini akan membuat kemungkinan kita bisa mengatasi kepedihan jadi jauh lebih besar. Cara mudah mengatasi kepedihan adalah dengan mengabaikannya. Tetapi ini berarti kita tidak akan pernah tumbuh. Ketika kita merasakan kepedihan emosional, kita perlu mendalami tujuan kita. Kita mungkin bertujuan memiliki relasi yang penuh kasih dan harmonis. Tetapi jika kita juga punya suatu keinginan bawah sadar untuk mengakhiri relasi tersebut, tujuan yang lebih kuat yang akan menang. Setelah relasi tersebut berakhir, kita merasa hal-hal tidak berjalan seperti tujuan kita. Padahal sesungguhnya semua terjadi seperti yang kita inginkan. Kita tidak diajarkan untuk mempercayai intuisi kita. Kita cenderung menjalani kehidupan hanya dengan panca indera kita dan karenanya mengabaikan firasat dan wawasan yang tidak bisa dijelaskan. Bagi orang yang dikendalikan hanya oleh panca indera mereka, intuisi tidak sungguh-sungguh dianggap sebagai pengetahuan dan karenanya diabaikan, dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi orang yang multi indera memahami firasat dan menjadikannya sebagai penghubung mereka dengan pikiran yang lebih besar dan bijaksana yang mengutarakan kebenaran. Agar intuisi bisa diterima, kita harus membersihkan pikiran kita dari racun mental dalam bentuk emosi yang tidak terekspresikan. Mengamati pikiran kita sendiri juga membuat kita memiliki suatu pikiran yang tenang. Zukav mengusulkan satu hal lain yang bisa mempermudah kemunculan intuisi, yaitu adalah memiliki keyakinan apa yang kita alami dalam hidup ini
memiliki alasan dan mempercayai bahwa semua ini bertujuan baik. Hal ini membuat kita tidak terlalu bersikap menghakimi, lebih terbuka terhadap kebenaran. Sebagian besar dari kita memiliki sisi egois, sisi kasih, sisi marah, sisi bijaksana. Setiap aspek memiliki tujuannya sendiri-sendiri dan tentu saja mereka sering mengalami perselisihan satu sama lain. Sabotase diri ini mengakibatkan terjadinya perpecahan kepribadian dengan kepedihan dan penderitaan yang tak terbatas sepertinya. Hal ini harus kita akui dan kemudian memahami bahwa tujuan jiwa kita menjelma ke bumi adalah untuk merasakan berbagai keadaan hidup dan meningkatkan atau menyembuhkan aspek jiwa yang perlu disembuhkan. Pelajari setiap aspek negatif kita untuk melihat bagaimana aspek ini bisa berguna bagi kita dan bagaimana penyembuhannya. Godaan adalah suatu bentuk pikiran yang dirancang untuk mengeluarkan hal-hal negatif dari sistem energi manusia tanpa membahayakan yang lain. Jiwa mengerti godaan karena godaan menyingkap bagian diri yang masih perlu disembuhkan. Keinginan dan dorongan yang perlu ditenangkan. Ironisnya, godaan mengandung benih tanggung jawab yang lebih besar. Karena godaan membuat kita memilih. Dan jika kita memilih dengan benar, maka kita bisa menjadi sosok yang sungguh-sungguh kita inginkan. Hanya dengan menerima sisi kita inilah, maka kita bisa memperbesar peluang menggabungkan mereka menjadi satu diri dan kembali membaktikan diri kita untuk tujuan hidup kita. Ketika kepribadian kita berada dalam keseimbangan total, Anda tidak bisa melihat di mana akhir kepribadian dan awal jiwa. Inilah manusia yang utuh. Penutup. Dunia modern tampak kacau karena sebagian besar merupakan refleksi dari kepribadian dengan semua kemarahan, nafsu, dan kegelisahannya. Jika dunia ini sungguh-sungguh ingin berevolusi, dunia ini perlu dibangun dengan kesadaran yang lebih besar akan jiwa, bukan kepribadian. Orang dengan kekuatan otentik adalah orang yang berhasil menyelaraskan jiwa mereka dengan kepribadian mereka menjadi persatuan kekuatan. Kita mengejar ketenaran, uang, dan jabatan karena di dalam diri kita merasa tidak memiliki kekuatan. Tetapi tanpa pengetahuan jiwa, kekuatan yang sejati akan selalu menghindari kita. Buku Seed of the Soul merupakan salah satu dari sedikit buku yang bisa mengubah pandangan kita tentang kehidupan alam semesta dan segala sesuatu. Kita melompat ke buku berikut, berjudul Think on These Things. Penulis Jiddu Krishnamurti tahun 1964. Apakah kehidupan Anda sama dengan perjuangan besar meraih sukses? Apakah Anda takut menjadi sosok yang biasa-biasa saja? Jika pertanyaan ini mencerminkan diri Anda, berliburlah sejenak dari perjuangan Anda dan bacalah buku Think on These Things. Mungkin merupakan karya filsuf J. Krishnamurti yang paling praktis. Buku ini mampu menyentuh hati dan pikiran secara universal. Pendidikan adalah tentang cara mencintai, cara hidup sederhana, cara membebaskan pikiran kita dari prasangka, takhayul, dan rasa takut. Tanpa pengetahuan ini, kita akan menjalani hidup dengan cara yang hampir mekanis, alih-alih menjadi orang yang sungguh-sungguh kreatif. Jika pikiran tidak bisa menembus penghalangnya sendiri,
kata Krishnamurti terdapat kesedihan dalam kurung. Dengan logikanya yang tak bisa dibantah, buku ini menghancurkan keyakinan kita tentang keselamatan berupa nama baik, uang, dan kesuksesan. Menunjukkan bahwa menginginkan hal-hal tersebut hanya akan membawa kesedihan. Setiap orang ingin menjadi seseorang. Tetapi Krishnamurti menunjukkan bagaimana keinginan ini justru membuat kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Budaya kita mengagungkan ambisi dan prestasi, dan konsekuensinya kita merasa harus selalu berjuang meraih sejumlah prestasi. Tetapi Krishnamurti menunjukkan bahwa keinginan untuk menjadi sesuatu selalu berakhir dalam kekecewaan dan kekosongan. Ini bukan cara yang cerdas untuk menjalani hidup, karena artinya Anda selalu merasa tidak bahagia dengan keadaan sekarang ini, dikuasai rasa iri dan keinginan yang tak pernah terpuaskan. Pernyataan Krishnamurti, kita semua ingin menjadi orang yang terkenal, dan di saat kita ingin menjadi sesuatu, kita tidak lagi bebas, adalah kebalikan dari apa yang kita lihat dalam buku-buku motivasi. Walaupun demikian, pernyataan ini nampaknya benar. Krishnamurti berpendapat bahwa tujuan pendidikan sesungguhnya adalah membantu orang mengidentifikasikan pekerjaan apa yang mereka cintai. Melakukan apa yang kita cintai memberi manfaat ganda, yaitu kita tidak hanya menemukan tingkat kepuasan yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi antusiasme kita terhadap pekerjaan itu akan menjamin kesuksesan. Tanda petik. Ambisi menuntut kita untuk terus-menerus hidup di masa depan. Masa depan yang jika akhirnya datang, mungkin tetap meninggalkan perasaan hampa pada kita. Tetapi jika kita melakukan profesi yang disukai, kita bisa menikmati pekerjaan tanpa perasaan gelisah karena ingin mencapai hasil tertentu. Lagi pula, tidak ada yang abadi. Jadi dunia ini akan menjadi jauh lebih baik bila dihuni oleh orang yang bekerja tanpa dipengaruhi buruknya hasrat memperoleh sesuatu. Kompetisi hanya diperlukan apabila kita menginginkan satu hadiah. Tetapi setiap orang harus menyadari bahwa harta itu bukan ada di luar sana, melainkan ada dalam kecakapan dan minat kita sendiri. Kita ingin membuat hidup ini jadi permanen. Tetapi dengan melakukan hal itu, kita menentang alam, dan di sanalah terbaring kepedihan kita. Hanya pikiran yang selalu bergerak, tanpa tempat istirahat dan gagasan tetap yang bisa selaras dengan kehidupan, dan karenanya penuh kegembiraan. Manusia, kata Krishnamurti, menggali kolam kecil untuk diri mereka sendiri, dan di kolam kecil itulah mereka stagnan, mati, dan stagnasi inilah, kematian inilah yang kita sebut kehidupan. Apakah kehidupan yang kita ciptakan sendiri, kolam kecil berupa keluarga, pekerjaan, agama, ketakutan, ambisi, dan sebagainya, adalah upaya untuk tidak merasakan realitas yang lebih besar? Semakin kita meyakini bahwa tempat yang berada di sisi sungai kehidupan ini adalah tempat yang aman, kita semakin tidak menyadari hakikat kehidupan yang sesungguhnya, perubahan yang terus-menerus. Kita bergantung pada hal-hal yang telah kita ketahui, tetapi ketergantungan ini membuat kita menjadi orang yang penuh ketakutan.
Tetapi semua itu tidak lantas berarti kita harus menanggalkan lingkungan eksternal kehidupan kita, melainkan kita perlu menyadari bahwa kita hanya menciptakan representasi kehidupan yang kita sukai. Tujuan menjalani hidup adalah untuk menemukan kebenaran, dan jika kita tidak secara aktif berusaha agar bisa lebih dekat lagi dengan inti berbagai hal, kita akan segera mati. Pikiran tidak akan pernah bisa memecahkan masalah jika pikiran itu dikuasai oleh masalah tersebut. Hanya pikiran yang tidak dikuasai masalah saja yang bisa merasa segar untuk memahami masalah. Kata Krishnamurti, jika kita bisa menciptakan suatu ruang di antara pikiran-pikiran kita, kita akan kembali memperoleh kesegaran dan kreativitas yang tidak pernah bisa dirasakan oleh pikiran normal yang dibebani oleh masalah dan kecemasan yang datang silih berganti. Jika pikiran yang membuat kita terjerumus ke dalam kekacauan dipekerjakan untuk menyelesaikan kekacauan tersebut, solusi yang dihasilkan tidak akan benar-benar bagus. Tetapi dengan menutup pikiran tersebut, solusi yang elegan akan muncul. Kita beranggapan bahwa pikiran adalah segalanya, padahal tidak. Kita bisa memperkaya hidup kita dengan masuk ke dalam kecerdasan luas alam semesta yang eksis dalam otak kita. Ironisnya, dengan menghentikan ocehan tiada henti dari pikiran, kita juga akan memperoleh pemahaman diri. Dengan demikian, tidak berpikir jika dilakukan dengan sengaja bisa menjadi bentuk kecerdasan yang tertinggi. Orang yang kreatif. Banyak orang yang hidup sebagai teknisi. Kita belajar secara otomatis dan melewati ujian, mendapatkan pekerjaan. Kita mempelajari teknik untuk meraih sukses dalam masyarakat. Tetapi jika kita tidak memperhatikan hal-hal sesungguhnya, yaitu keindahan, cinta, kedamaian, maka kita akan hidup di dunia yang kelihatannya berat dan terpisah-pisah. Dengan demikian kita punya pilihan, yaitu hanya menjadi seorang teknisi atau seorang pencipta, menjadi kurang menyerupai manusia atau lebih menyerupai manusia. Saya ulangi. Kita punya pilihan, yaitu hanya menjadi seorang teknisi atau seorang pencipta. Menjadi kurang menyerupai manusia atau lebih menyerupai manusia. Krishnamurti berkata, engkau bisa menjadi orang yang kreatif hanya ketika ada penyerahan. Artinya sungguh, ketika tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa takut, tidak bisa menjadi sosok yang diinginkan, tidak bisa memperoleh sesuatu, tidak bisa mencapai tujuan. Kita perlu memandang pikiran kita dengan cara mengamati proses kerjanya dan memahami mengapa pikiran kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Misalnya, kalau kita tidak bisa menghentikan ketamakan dan rasa iri hati kita dengan berusaha mengeliminasinya, perasaan itu hanya akan hilang jika kita bisa mengamati pikiran kita secara keseluruhan. Ketika kita mengakui bahwa pikiran kita penuh dengan ketamakan, rasa iri, kebencian, dan ambisi, kita menciptakan ruang di mana kita bukan hal-hal ini. Itulah awal dari seorang yang bebas, yang mampu menggunakan mata air kreativitas yang terdapat di luar pikiran yang berpikir. Karena kita adalah orang yang berjuang untuk meraih sesuatu, kita juga percaya bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa kita cari.
Tetapi seperti yang tepat ditunjukkan oleh Krishnamurti, kebahagiaan tidak bisa ditemukan. Kebahagiaan adalah produk sampingan dari memaknai dan menjalani hidup tanpa rasa takut. Kebahagiaan tidak dihasilkan dari prestasi dan ambisi. Hidup adalah saat-saat di mana kita tidak memikirkan hal-hal tersebut. Ketika kita hanyut dalam suatu tugas atau merasa menjadi bagian dari lingkungan sekitar kita. Bahkan sekedar berpikir atau berbicara tentang kebahagiaan sudah mengindikasikan bahwa kita tidak menyatu dengan sumber kebahagiaan. Pada dasarnya, ketidakbahagiaan terjadi karena tidak adanya cinta atau karena ada jarak antara diri kita dan orang lain. Jarak ini diciptakan oleh penilaian dan kecaman kita. Sulit untuk sungguh-sungguh mencintai jika kita sedang memikirkan diri kita sendiri dan keinginan kita. Bagi orang lain, hal ini tampak dangkal. Orang yang berjuang keras akan berkata, "Cinta memang baik, tetapi itu hanya mimpi indah. Aku harus sukses di dunia ini." Krishnamurti membantah, cinta adalah hal yang paling praktis di dunia. Orang yang ambisius mencari kekuatan dan dalam pencariannya mereka tidak bisa melihat fakta bahwa cinta adalah kekuatan terbesar yang kita ketahui. Cinta yang hebat adalah kecerdasan yang hebat. Karena kecerdasan mampu mengenali bahwa pada akhirnya cinta adalah satu-satunya yang penting. Buku selanjutnya, The Tao of Physics, penulis Fritjof Capra, 1976. The Tao of Physics, an exploration of the parallels between modern physics and Eastern mysticism, telah menciptakan aliran penulisan yang baru yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas, dan masih menjadi perhatian karena kegemparan yang dibawanya tentang hubungan yang sebelumnya tidak diketahui. Diterbitkan pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berjaya, buku ini terasa menakjubkan karena memadukan ilmu pengetahuan modern dengan fenomena alam yang aneh, yang telah dideskripsikan dan dijelaskan oleh literatur spiritual berabad-abad yang lalu. Capra menuliskan bahwa jagat raya yang dibayangkan oleh Isaac Newton pada abad 17 bersifat mekanis. Mesin raksasa yang terdiri dari benda-benda yang bergerak, yang jika Anda mengetahui hukumnya, bisa diprediksi sepenuhnya. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini memiliki sebab yang pasti, dan setiap peristiwa mempunyai efek tertentu. Waktu dan ruang terpisah, dan jika seseorang mengamati dari jarak yang cukup dekat, semua benda bisa diuraikan hingga ke intinya. Tetapi teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa benda tidak memiliki kepadatan seperti yang dirasakan oleh indera kita. Benda bukanlah benda, melainkan energi yang mengambil rupa dan rasa suatu bentuk. Dunia ini tidak solid, melainkan terus bergerak. Ahli fisika kuantum pertama membuktikan teori ini dengan penemuan mereka bahwa materi ketika diamati hingga ke bagian yang sangat kecil lebih baik dipahami sebagai suatu medan di mana bentuk-bentuk energi proton, elektron, dan sebagainya tidak henti-hentinya bergerak. Dan kontras dengan jagat raya bola biliar versi Newton, di mana sebuah objek diduga mendorong objek lainnya untuk melakukan hal-hal tertentu. Dunia versi fisika kuantum jauh lebih cair, tidak terikat pada hubungan sebab akibat yang kaku. Para pelopor fisika kuantum, Werner Heisenberg dan Niels Bohr, tidak bisa mempercayai sepenuhnya hasil dan implikasi sebagian dari percobaan mereka sendiri seperti berikut ini. 1.
partikel seringkali muncul di tempat-tempat yang tidak mereka duga. 2. Mereka tidak bisa memprediksi kapan peristiwa subatomis tertentu akan terjadi, hanya bisa mencatat probabilitas terjadinya peristiwa tersebut. 3. Terkadang partikel akan terlihat oleh para pengamat sebagai partikel, kadang tampak menyerupai pola gelombang. 4. Berdasarkan hukum Newton, partikel bukanlah objek, melainkan indikasi reaksi dan interkoneksi yang bisa diamati. 5. Partikel tidak saling terpental satu sama lain saat mempertahankan sifat utama mereka. Sebaliknya, mereka terus menyerap satu sama lain atau bertukar sifat. 6. Partikel hanya bisa dimengerti jika mereka berada dalam lingkungannya, bukan sebagai objek yang terisolasi. Singkatnya, percobaan ini mengungkapkan bahwa sifat dasar dunia fisik kita bukan seperti sekumpulan objek, melainkan jaring interaksi yang kompleks dalam gerakan yang konstan. Capra menuliskan bahwa nukleus sebuah atom, isi atom berukuran 100.000 kali lebih kecil dari besarnya atom, namun menguasai hampir seluruh massa fisik atom. Dari sini kita mulai bisa memahami bahwa apa yang kita ketahui sebagai kursi atau apel atau orang, meskipun tampak solid, memiliki suatu struktur yang sebagian besar didasari oleh ruang kosong. Dan sesuatu tampak solid biasanya karena ia berada dalam keadaan bervibrasi hebat. Materi yang muncul dalam eksperimen ini sama sekali berubah-ubah. Semua partikel dapat berubah menjadi partikel lain, yaitu mereka diciptakan dari energi dan lenyap menjadi energi. Dalam medan energi partikel atom ini, perbedaan antara materi dengan ruang kosong yang ada di sekelilingnya menjadi tidak jelas, dan ruang kosong itu sendiri menjadi sesuatu yang penting. Ruang kosong itu sekarang dipahami sebagai sesuatu yang hidup, dan bentuk fisik hanyalah manifestasi sementara dari ruang kosong tersebut. Ruang kosong sebagai pencipta. Dengan mendalami kosmologi Hindu, Tao, dan Buddha, Capra menyadari bahwa deskripsi mereka tentang bagaimana alam raya ini berproses sesuai dengan penemuan aneh dan paradoks dalam mekanika kuantum. Agama-agama ini jauh lebih tua dari fisika Newton, telah lama memiliki faham keutuhan dan kekekalan. Doktrin kefanaan ditemukan dalam agama-agama tersebut yang meyakini bahwa sifat alam ini adalah selalu mengalir dan berubah. Dalam fisika kuantum, terciptanya atau hancurnya partikel sering terjadi tanpa sebab. Ada medan tempat mereka muncul dan lenyap, tapi seakan-akan mereka bereaksi di luar aturan sebab akibat. Tetapi Capra menuliskan bahwa kenihilan bukanlah kekosongan. Paradoks yang banyak disampaikan dalam agama-agama timur. Dalam Hindu, ruang kosong ini disebut Brahman, suatu medan potensi di mana darinya segala sesuatu muncul. Dalam Buddhisme, sunyata adalah ruang kosong yang hidup yang melahirkan segala sesuatu yang bersifat fisik. Hal utama dalam Taoisme adalah Tao, sifat kosong yang tidak berbentuk dari alam semesta yang merupakan substansi utama penciptaan. Oleh karena itu, secara meyakinkan, Capra menyatakan bahwa paradoks kepadatan dan kefanaan serta kenihilan dan keberadaan yang telah membingungkan ahli-ahli fisika kuantum telah menjadi bagian dari agama-agama timur selama berabad-abad. Ajaran yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai jampi-jampi mistis, setidaknya dalam pandangan masyarakat barat yang rasional, ternyata terbukti benar. Ajaran timur sejak dulu telah mendeskripsikan dengan tepat sistem penciptaan,
bukan dalam istilah matematis, melainkan dalam mitologi, seni, dan puisi. Chapra menuliskan bahwa tujuan mistisisme Timur, Hindu, Buddha, ataupun Tao adalah untuk mengetahui bahwa alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Meski tampaknya terdiri dari sejumlah objek yang terpisah-pisah, fisika kuantum telah menghancurkan pendapat tentang objektivitas. Karena eksperimen menunjukkan bahwa partikel mengambil bentuk yang berbeda-beda tergantung bagaimana kita memutuskan untuk melihat mereka. Dalam bahasa Heisenberg, yang kita amati bukanlah alam itu sendiri, melainkan alam yang dilihat berdasarkan metode pengamatan kita. Berarti pola dalam alam yang kita amati dengan sesuatu yang dianggap sebagai objektivitas mungkin bukan realitas yang terakhir, tetapi akan merefleksikan bagaimana pikiran kita berkembang. Kita berhenti menjadi pengamat dunia atom dan menjadi partisipan di dalamnya. Pelajaran dari fisika kuantum serta pendapat filsafat Hindu dan Buddha adalah perbedaan antara pelaku, tindakan, dan objek dari tindakan bersifat artifisial. Mereka semua adalah satu. Apa arti semua ini bagi kita secara pribadi? Pemisahan antara pikiran dan materi yang dilakukan Descartes membuat diri kita sebagai ego yang terpisah dalam raganya masing-masing. Tetapi Chapra mengatakan bahwa kesadaran tentang diri kita yang terpisah dari dunia menciptakan rasa fragmentasi di mana kita memiliki beragam keyakinan, bakat, perasaan, dan aktivitas. Agama-agama Timur mengatakan bahwa manusia tersesat oleh delusi, ego, dan berpendapat dirinya adalah seorang aktor. Dan ketika pikiran diganggu, keanekaragaman hal terbentuk. Tetapi ketika pikiran ditenangkan, keanekaragaman itu pun lenyap. Dengan kata lain, dunia ini akan berubah jika kita merasakannya dengan cara yang berbeda. Beranggapan dunia ini terbentuk dari jutaan hal yang berbeda sangat sesuai dengan hukum Newton, tetapi hal ini berpotensi menghancurkan jika kita menerapkan hukum ini pada diri kita sendiri. Jika kita melihat dunia ini sebagai suatu kesatuan, kita dapat menyembuhkan dan menyatukan diri kita sendiri. Kita tidak akan ingin menyakiti orang lain ataupun merusak lingkungan kita, karena itu berarti menyakiti diri kita sendiri. Dari buku ini kita dapat mengambil satu poin, yaitu ilmu pengetahuan modern membenarkan lebih banyak lagi konsepsi spiritual atau mistis tentang alam semesta. Mistikus dan ilmuwan adalah sama-sama pengamat alam dan keduanya melaporkan hasil penemuan mereka dalam bahasa yang mereka ketahui. Mengingat bahasa ini berasal dari dunia yang berbeda, maka adanya kesamaan dalam deskripsi mereka menunjukkan bahwa kita semakin dekat pada pengetahuan tentang apa yang menggerakkan alam semesta ini. Buku ini mampu mengungkapkan bahwa alam semesta ini ternyata jauh lebih ajaib dari yang kita bayangkan, atau setidaknya lebih ajaib dari bayangan kita tentang fisika konvensional. Fridtjof Chapra adalah seorang doktor bidang fisika teoritis dari University of Vienna. Buku berikutnya berjudul Memories, Dreams, Reflection. Penulis Carl Gustav Jung, tahun 1956. Semakin besar dominasi rasio, hidup menjadi semakin miskin. Tetapi semakin besar dominasi alam bawah sadar dan semakin banyak imajinasi yang bisa kita pikirkan, semakin banyak pula kehidupan yang bisa kita integrasikan. Memories, Dreams, Reflection adalah karya kontroversial karena karya ini masih berupa naskah ketika Jung meninggal dan perlu disunting lebih lanjut agar bisa terbit sebagai buku. Tapi buku ini menginspirasi banyak orang untuk menjadi seorang psikoanalisis. Buku ini menekankan pada kebangkitan spiritual dan intelektual dari psikolog besar ini. Jung meyakini semua orang memiliki gagasan religius dalam diri mereka,
memiliki perasaan tentang Tuhan atau isyarat tentang arti yang lebih besar. Ia mengamati bahwa mereka yang menolaknya seringkali menderita gangguan saraf, tetapi orang semacam ini tidak akan dipisahkan dari diri mereka sendiri seandainya mereka hidup di zaman dulu, di mana kehidupan mereka sangat dekat dengan mitos, ritual, dan alam. Orang modern terlalu objektif. Pandangan spiritual mereka terlalu sempit. Banyak jiwa yang menjalani hampir seluruh kehidupannya di alam sadar, yaitu pikiran rasional. Jung meyakini jika mereka mampu menghilangkan jarak antara ego dan pikiran bawah sadar, mental mereka akan kembali sehat. Dalam sebuah wawancara, Jung ditanya apakah ia percaya kepada Tuhan. Jung menjawab, "Saya bukan mempercayai, saya mengetahui." Tujuan yang disebut Jung sebagai individualisasi adalah penyatuan sisi-sisi kita yang bertentangan atau mengenali kontradiksi dalam diri kita. Pemahaman tentang diri ini akan memungkinkan munculnya perasaan menyatu antara tujuan hidup kita dengan kepribadian kita. Ada dua aspek dalam diri kita yang ia sebut sebagai kepribadian nomor 1, atau apa yang biasa kita pikirkan tentang diri kita, dan kepribadian nomor 2, atau yang bersemayam dalam kebijaksanaan yang kekal dan abadi. Menurut Jung, kepribadian nomor 2 inilah yang paling berharga dan harus kita dengarkan, yang biasa ia sebut sebagai diri yang lebih tinggi atau diri sejati. Tanpa integrasi ini, kita cenderung memproyeksikan kepada orang atau hal-hal lain apa yang tidak kita kenali dalam diri kita, seringkali dengan konsekuensi yang merugikan. Jung menemukan gagasan yang disebut dalam istilah psikologi sebagai kompleks, introvert, dan ekstrovert. Ia melangkah lebih jauh lagi dengan gagasannya tentang ketidaksadaran kolektif, yaitu pikiran manusia yang lebih besar di mana setiap individu adalah suatu bagian dimanifestasikan dalam gambar, simbol, mimpi, dan mitos yang sepertinya muncul di semua budaya. Ia juga mengembangkan konsep mengenai archetype, cara mewujudkan atau bertindak yang diadopsi tanpa berpikir oleh manusia, yang juga terdapat dalam jiwa kolektif yang lebih luas. Gagasan Jung lainnya yang terkenal adalah sinkronisitas, atau terjadinya peristiwa kebetulan yang kelihatannya penuh arti yang melampaui bidang probabilitas normal, mengusulkan suatu alam semesta di mana batas-batas antara pikiran dan materi yang biasa dirasakan manusia di sejumlah keadaan menjadi tidak jelas. Konsep ini juga banyak ditulis dalam buku spiritual modern saat ini. Jung juga tertarik pada numerologi, terutama signifikansi nomor 4 dalam seni dan mitologi, serta mendalami alkemi, gnostisisme, dan kitab suci. Ia memahami bahwa alkemi yang sesungguhnya bukan merubah besi biasa menjadi emas, melainkan transformasi jiwa, suatu kebangkitan. Jung mengakui bahwa permitologiannya ini telah memberikan kehidupan suatu daya tarik yang sekali merasakannya, sulit untuk menjalani hidup tanpanya. Tetapi mengapa kita harus hidup tanpa hal itu? Bagi para intelektual, hal-hal yang berkaitan dengan mimpi dan ketidaksadaran mungkin tampak membuang-buang waktu. Tetapi jika mereka memang memperkaya kehidupan emosional kita dan menyembuhkan pikiran yang tercerai-berai, mereka tentu berharga. Jika kita murni hidup mengandalkan rasio dan tanpa seni, tidak pernah memperhatikan mimpi dan fantasi kita akan menjadi makhluk satu dimensi. Dalam mencari penjelasan yang sempurna, kita tidak pernah mendalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti, seperti mendeskripsikan misteri ruang dan waktu. Tetapi hal-hal yang misteriuslah
yang memberi arti bagi hidup kita. Buku terakhir berjudul The Celestine of Prophecy, penulis James Redfield. Buku ini adalah buku terlaris di dunia selama 3 tahun di akhir tahun 1990-an. Walau buku ini mungkin bukan buku bercita rasa ilmiah, tetapi kita bisa menangkap pesan Redfield yang disusun dalam 9 wawasan yang dijalin dalam sebuah cerita. Dan berita dari mulut ke mulutlah yang membuat The Celestine of Prophecy menjadi hyper seller. Buku ini berisi kisah petualangan untuk mencari sebuah manuskrip kuno yang ditemukan di reruntuhan di tengah hutan pegunungan Andes, Peru. Manuskrip itu menyatakan bahwa akhir abad 20 merupakan saat terjadinya kebangkitan spiritual. Kisah pencarian ini memunculkan satu persatu dari 9 wawasan yang tertulis dalam manuskrip tersebut. Wawasan pertama dari 9 wawasan buku ini adalah tentang sinkronisitas, yaitu semua atau sebagian peristiwa yang terjadi pada kita bukan semata-mata kebetulan, melainkan memiliki arti. Buku ini menyatakan bahwa hanya kesadaran tentang sinkronisitas yang akan membawa kita pada transformasi kultural. Karena begitu kita mengakui bahwa sinkronisitas adalah sesuatu yang nyata, maka seluruh sudut pandang kita tentang bagaimana alam semesta ini berproses pasti berubah, yaitu menjadi alam semesta yang penuh arti. Wawasan kedua yang dideskripsikan oleh Redfield adalah tanda petik sekarang yang lebih panjang. Perbesaran dari lingkaran berpikir kita melampaui kehidupan kita, pekerjaan kita, negara kita, untuk memahami umat manusia di semua zaman. Kita melihat evolusi makhluk manusia hampir menyerupai kisah satu orang manusia. Dalam 1000 tahun ini kita telah pindah dari dunia yang berpusat pada Tuhan menjadi dunia yang berpusat pada pencapaian dan penemuan kita sendiri. Kita berusaha mengejar apa yang berarti bagi kita. Beberapa ratus tahun terakhir kita telah mempersiapkan panggung bagi era baru. Pemahaman tentang misteri, yaitu apapun yang kita anggap mengagumkan dan hanya kita anggap mengagumkan akan menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Wawasan ketiga berkata bahwa alam semesta adalah energi yang murni. Cara kita melihat dunia didasari oleh soliditas benda yang tampak. Tetapi ilmu pengetahuan kita masih berusaha mendeteksi keberadaan energi halus yang mengalir melalui dan di sekitar benda, termasuk makhluk hidup. Percobaan dalam fisika partikel menunjukkan bahwa bentuk di mana partikel bermanifestasi tergantung pada apakah mereka sedang diamati. Mungkin kita bisa merujuk pada buku Masaru Emoto tentang reaksi air terhadap sikap kita saat mengamati. Wawasan keempat, memperluas konsep segala sesuatu adalah energi pada relasi manusia. Karena kita tidak tahu dengan tepat bagaimana menyerap energi yang mengalir di alam semesta untuk diri kita sendiri, maka kita pun mencuri energi tersebut dari orang lain. Wawasan kelima merupakan antidot dari wawasan keempat. Kita tahu bahwa kita bisa mengakses sumber yang lebih tinggi dan memulihkan kembali energi yang hilang kapan saja. Alih-alih melakukan kejahatan dengan menggunakan orang lain untuk mendapatkan energi, kita sebaiknya masuk ke dalam diri kita dan mengakses energi tersebut melalui meditasi, keheningan, atau menikmati alam. Wawasan keenam adalah tentang mengontrol drama. Suatu keterampilan yang bisa kita kuasai agar bisa mengarahkan energi ke diri kita, mengatasi peran intimidator, malangnya aku atau penyendiri.
Mengontrol drama tidak akan membuat kita berkembang sebagai manusia, tetapi melihat drama ini secara objektif memberi kita kekuatan untuk menghentikan mereka. Wawasan ketujuh mengatakan tantangan kita ialah menemukan proses baik dalam setiap peristiwa, tidak peduli betapapun negatifnya. Hal ini sama dengan tantangan kita untuk tetap berpikir positif apapun peristiwanya. Jadi tidak langsung menilai sebuah peristiwa sebagai baik atau buruk. Amati saja hal itu sebagai sesuatu yang ada. Kemudian kita membuat langkah untuk mengatasi peristiwa tersebut secara lebih sadar, tanpa prasangka atau rasa takut. Wawasan ke-8. Berbicara tentang etika antar pribadi, suatu cara bagaimana memperlakukan orang lain agar lebih banyak lagi pesan yang diterima bersama. Tetapi tetaplah berpusat pada situasi Anda sekarang. Apa persoalan Anda sekarang? Kita akan berhenti bertumbuh apabila kita kecanduan kepada seseorang. Wawasan ini juga mengajarkan bagaimana seharusnya kita memandang hubungan dengan anak-anak, yaitu dengan memandang mereka sebagaimana adanya sebagai titik-titik tujuan di dalam evolusi yang membimbing kita maju. Tetapi untuk belajar berkembang, mereka memerlukan energi kita pada suatu basis yang konstan tanpa syarat. Hal yang terburuk pada anak adalah menguras tenaga mereka sementara memperbaiki mereka. Inilah yang menciptakan drama pengendalian dalam diri mereka. Wawasan ke-9 menjelaskan bagaimana kebudayaan manusia akan berubah di milenium berikutnya sebagai akibat evolusi secara sadar. Ia menggambarkan cara hidup yang sangat berbeda dengan cara hidup yang lain. Misalnya, manuskrip meramalkan bahwa manusia secara sukarela akan mengurangi jumlah penduduk sehingga kita bisa hidup di tempat yang paling kaya dan paling indah di muka bumi. Dan banyak tempat seperti ini akan muncul di masa akan datang karena kita akan dengan sengaja membiarkan hutan-hutan tidak ditebang sehingga mereka dapat tumbuh dewasa dan membangun energi. Memang mudah bersikap sinis terhadap buku ini, tapi kenyataannya adalah bahwa buku ini memiliki efek transformatif bagi banyak orang dan wawasannya berhubungan langsung dengan masalah zaman kita. Dominasi dalam relasi dan keseimbangan mereka yang rapuh, kesadaran lingkungan, terutama kemampuan menyembuhkan alam dan energi yang memancar dari bumi, dan keinginan untuk melihat eksperimen manusia secara keseluruhan. Buku ini sangat menarik karena temanya yang luas tentang evolusi non-fisik dari spesies manusia. Terima kasih. Itulah akhir dari buku ini. Akhirnya selesai juga, banyak sekali durasinya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Ruangan di sini agak sedikit menggema. Sampai jumpa di buku yang lain di video berikutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Horas Sampurasun, Assalamualaikum.